النسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت تعلما وتعليما والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والديانة إلى الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah majelis ngaji subuh spesial Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, duduk hadir istiqamah salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita, rangkaian ibadah kita, puasa Ramadan kita mulai dari awal Ramadan sampai saat ini diijabah dan diterima, diganjar pahala setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan. Insyaallah nih selesai deh. Apa namanya? Tamat dah. Ilmunya nyangkut apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting hatam aja dulu. Begitu. Nah, tinggal kita amalin, pelan-pelan kita amalin. Sebab ilmu itu menjadi mulia ketika diamalkan. Ilmu banyak kalau nggak diamalkan nggak ada gunanya. Sama kayak kaset. Kaset bisa nyimpen, atau flash disk bisa simpen ilmu, begitu, atau handphone bisa simpen ilmu segala macam, tapi nggak bisa diamalin. Yang menjadikan ilmu itu mulia, dan ilmu itu menjadi melekat adalah dengan diamalkan. Al ilmu yahtifu bil amal wa in ajabahu wa illa tahal. Ilmu itu manggil untuk diamalin. Kalau nggak diamalin dia bakal cabut, dia bakal pergi. Jadi ilmu yang kita dapat walaupun sedikit kita amalkan,
mengamalkan ilmu walaupun sedikit itu dikatakan man amila bima alima allamallahu ilman malam ya'lam. Orang yang ngamalin ilmu yang dia dapat meskipun sedikit, Allah nanti yang akan buka hatinya dan menjadikan ilmunya dia semakin luas. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, orang sedekah atau infak pakai uang, uangnya kelihatan berkurang walaupun nanti ada janji Allah yang lainnya. Tapi kalau infak bil ilmi, infak dengan ilmu malah makin meluas ilmunya. Jadi kalau ilmu diinfakkan, diamalkan, disebarkan, ilmunya semakin meluas, semakin bermanfaat. Makanya ilmu itu harus diamalkan. Biar sedikit diamalin, biar ada terlihat cahaya ilmunya. Kalau cuma banyak ilmu doang, hafal doang, atau bahkan cuma pinter ngomong aja, iblis alim. Iblis itu termasuk paling alimnya ciptaan Allah dari kalangan di antara kalangan malaikat. Iblis itu alim. Makanya orang Arab tuh kalau suka ngelihat ada orang cerdik atau sedikit licik, dia panggil ifrit. Dia panggil syaitan atau dia panggil ifrit. Karena orang iblis, ifrit cerdas. Kalau ngeliat ada orang cerdas agak sedikit licik, dia bilang ada syaitan, ini setan nih orangnya. Bukan makna jelek, tapi itu menunjukkan nih orang pinter nih, cuman ada liciknya sedikit, ada negatifnya juga maknanya. Jadi kalau cuman pinter aja, syaitan juga pinter, tapi hasilnya nggak ada kemuliaan buat syaitan. Kenapa? Karena ilmunya nggak diamalin. Sedikit ilmunya diamalin, begitu. Walaupun sedikit diamalin, kata Imam Ibn Arsalan, fa'mal walau bi usyri mi'syarin, fa'mal walau bi usyri, amalin walaupun 1/10-nya yang kita dapat. Nggak dapat 100, 1/10-nya. 1/10-nya kita amalin, nggak bisa 100% diamalin 1/10-nya. Nanti bakal takhruj bi nuril ilmi min dzulumati. Nanti bakal keluar cahaya keilmuan dari kegelapan atau kezaliman. Begitu. Jadi ilmunya walaupun sedikit bisa diamalin. Nanti mudah-mudahan kita bisa amalin ilmunya sedikit-sedikit. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, yaitu sampai kepada kitab Uqudul Ijad fi bayani huquqiz zawjain, sampai kepada al-fasl tsalits fi fadli salatil mar'ati fi baitiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun. Itu perempuan, kata Nabi, kalau dia keluar dari rumahnya dan suaminya nggak senang, nggak redha, nggak ikhlas, la'anatha kullu malakin fis samai. Semua malaikat di langit kasih laknat buat dia. Wa kullu syai'in marrat alaihi, dan segala sesuatu yang dia lalui, ghairal jinni wal insi, dan juga di antara yang melaknat istri tersebut adalah semua yang dia lalui. Apa aja tuh? Ada rumah, ada tembok, ada batu, ada tumbuhan, mungkin ada ayam, ada kucing, semua melaknat dia. Ghairal jinni wal insi, selain jin dan manusia. Sampai kapan dia dapat laknat sebanyak itu? Hatta tarji'a tatub, sampai dia balik ke rumahnya atau sampai dia taubat, minta ridho daripada suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisa, tidakkah kamu kepengen salah seorang di antara kalian, wahai para wanita-wanita umat ini, annaha, ketahuilah bahwasanya, idza kanat hamilan, perempuan kalau hamil, min zaujiha wa huwa anha radin, perempuan kalau hamil begitu, terus itu perempuan ikhlas dengan kehamilannya, ridho dengan kehamilannya, hamil dengan suaminya, annalaha misla ajri shaim al-ghaim fi sabilillah, itu pahala perempuan yang hamil, pahalanya adalah pahala seseorang yang setiap harinya puasa, malam harinya qiyamul lail di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat pahalanya, artinya dia dapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa, puasa qiyamul lail. Begitu. Makanya jangan heran banyak yang perempuan yang menikah, banyak yang sering hamil. Banyak yang sering hamil, mungkin pengen dapat pahala ini kali. Pengen dapat pahala al-ghaim as-saim fi sabilillah, orang yang pahala orang puasa di jalan Allah, pahala orang qiyamul lail di jalan Allah. Begitu. Ini keutamaan orang istri yang hamil, keutamaan istri yang hamil. Begitu. Wa idza asabaha talqu, itu perempuan, dilanjutin sama Nabi SAW. Itu perempuan kalau dia ngerasain sakit ketika lahiran, kalau dia ngerasain sakit ketika lahiran, kalau dia ngerasain sakit pas lahiran, lam ya'lam ahlu sama wal ard, tidaklah mengetahui ahlu langit dan ahlu bumi, manusia, jin dan lain-lainnya, malaikat, ma'akhfalaha min qurrati ayun, yang tersembunyi baginya daripada hal-hal yang menyenangkan. Artinya pahalanya penduduk langit, penduduk bumi nggak tahu tuh. Kalau dia lahiran ngerasain sakit dari sebab kelahirannya, pahalanya luar biasa, sampai malaikat disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit, penduduk bumi, jin, manusia, malaikat, semuanya nggak tahu pahala yang luar biasa sebab perasaan atau rasa sakit yang dia terima. Fa idza wada'at lam yakhruj min labaniha jur'atun, kalau dia ngelahirin, lam yakhruj min labaniha jur'atun, tidaklah dia menyusui satu tegukan, walam yamassu, atau satu susuan kepada si bayi, min sadiha massatan, illa kana la'a bikulli jur'atin wa bikulli massatin hasanatun, satu tetesnya, satu susuannya yang diminum oleh itu bayi adalah dibalas satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas sampai 10 atau 700 kali kebaikan. Jadi nyusu itu ada kebaikannya juga. Fa in asharaha lailatan, kalau dia jadi begadang gara-gara jagain anak bayinya, ini apa namanya, pahalanya, karena laha, dia dapat pahala mislu ajri sab'in, seperti pahalanya 70 raqabatin, 70 budak tikuhum fi sabilillah, yang dia merdekakan di jalan Allah. Ada ibu-ibu begadang, anaknya kagak tidur malam,
nangis saja, atau hasil ibunya sampai begadang nih, maka begadangnya dia dapat pahalanya seperti memerdekakan 70 budak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya fisabilillah bi ikhlas, begitu. Pahala orang jagain anaknya malam, begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna rajula idza nazara ila imra'atihi, suami kalau melihat istrinya, wa nazarat ilaihi nazarallah, dan si perempuannya pun memandang kepada si suaminya, maka nazarallah, Allah pandang keduanya, nazar rahmah, pandangan kasih sayang. Ini baru pandang nih, baru saling pandang, dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza akhadha, ini ilmu yang udah diamalin tahun-tahun dulu. Ilmu yang udah diamalin tahun-tahun dulu. Fa idza akhadha bikafiha, kalau dia pegang tangannya, tasaqatat dzunubuhuma, berguguran dosa-dosanya, dosa-dosa keduanya itu suami istri. Min khilali asabi'ihima, dari sela-sela jari jemarinya keluar tuh dosa-dosanya. Waruya inna rajula la yujami'u ahlahu fayuktabu lahu bi jima'ihi ajru waladi dzakarin qatala fi sabilillah faqutil. Nah, kalau ada suami istri berhubungan kemudian itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pahala seseorang laki-laki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mati di jalan Allah. Artinya dapat pahala mati dapat pahala mati syahid. Ini pahala keutamaan antara suami dan istrinya. Romantisnya setiap suami istri itu ada pahalanya, masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kalau ada yang mau tanya. Tanya yang lain dah. Itu kenapa kunutnya pas lempengan Rasulullahnya kencang? Kita dalam kunut tuh kan ada kadang-kadang tuh terlintas kok ada yang kencang, ada yang enggak. Ada yang wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Dia terus langsung Allahu akbar. Ada yang diam tapi dia di ujungnya sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam Allahu akbar begitu. Kenapa? Nah, dalam kunut disunnahkan suaranya dikencengin itu ketika membaca, ketika kunut itu maknanya doa. Allahumma hdina fiman hadait, doa. Wa afina fiman afait, doa. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, doa. Nah, lempengan as-sana, lempengan puji-pujian itu enggak dianjurkan kencang, pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda, itu pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu wa lakal syukru 'ala ma qadait. Semuanya itu adalah sana, pujian. Makanya bacanya pelan-pelan, diam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man, terus diam.
Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin itu termasuk daripada doa. Wa sallallahu, semoga selawat kepada Allah, kan doa itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Makanya dikeraskan sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi, karena sunnahnya ketika doanya itu dikeraskan. Untuk agar makmumnya mendengar sehingga diaminkan, diaminkan. Jadi makanya selawatnya itu pakai suara kencang. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Gitu. Jadi kunut begitu. Jadi ada yang mau tanya? Cahaya mau tanya enggak? Insya Allah hari Sabtu besok, ini hari apa sekarang? Jumat. Hari Sabtu besok, Sabtu subuh, Insya Allah kita penutupan dah tuh sementara. Karena habis itu Sabtu depannya Lebaran. Nah, Insya Allah pagi-pagi tuh ada nasi uduknya. Ya. Pakai nasi uduk. Jadi apa namanya, tanggal 14 di bulan Ramadan, Sabtu subuhnya terakhir. Nanti mulai lagi habis Lebaran. Habis Lebaran kita lanjut lagi insya Allah di apa namanya, di infokan lagi mungkin liburnya apa 2 minggu atau 3 minggu, dilihat situasi dan kondisionalnya, ya, situasi dan kondisionalnya. Berarti nggak mau ngaji seminggu. Soalnya kita pada mau Lebaran semuanya kan. Pindah sana, pindah sana dekat cahaya, sana depan cahaya, sana cepat. Sabtu besok kan terakhir Ustaz. Iya. Terus minggunya itu udah nggak sholat subuh sama lagi kan? Kan Sabtu, itu Sabtu, khusus Sabtu. Ini ngomongin Sabtu nih. Karena Sabtu depannya kan Lebaran. Ngajinya bagaimana tuh? Kalau nggak tetap ngaji, kan hatamannya bagaimana? Ya kita ngaji aja terus aja ngaji sendiri. Ngaji kan tetap ngaji, nanti hatamannya dilakuin. Asal Masalah pertemuan gitu. Hah? Berarti? Dia kalau khatam biasa kan berarti khataminnya kan di malam takbir. Iya. Di takbir subuh. Iya. Jadi nggak dibaca. Kata saya baca mah baca aja, nanti hatamannya apa kita mau buka juga nggak apa-apa, tapi tetap baca. Mungkin udah subuh datang, ntar jam 7 datang lagi gitu. Apa? Nanti tuh malam. Enggak, minggu apa Sabtu hari-hari Lebaran itu bisa kumpul emang. Nah. Jadi besok nih di libur.